Dan yang menariknya adalah sekalipun demikian, meskipun demikian, ya, itu kan anugerah Allah khusus untuk orang-orang yang mengenal Allah. Saat mereka bahagia, Allah akan cepat tanggap, ada selalu saat dia orang lagi susah. Tapi yang menarik adalah sekalipun kamu berpaling dari Allah dalam di saat kamu bahagia, tapi ketika kamu kembali kepada Allah, Allah nggak bakal tutup pintu ini. Makanya dikatakan man yujibul muttarra idza da'a. Siapa sih gerangan yang menjawab doa kamu tatkala kamu lagi kepepet? Dialah Allah. Tapi Allah lebih senang lagi ketika kamu mendekat kepadanya saat kamu bahagia. Bukan hanya sekedar saat kamu lagi kepepet aja. Bukan saat kamu lagi susah aja kamu kembali. Enggak, lagi bahagia kamu kembali, nah itu lebih diapresiasi lagi oleh Allah Ta'ala. Nah bagaimana itu kita mengenal Allah di saat kita bahagia? Dengan bertakwa kepadanya di saat-saat bahagia itu, dengan kita merujuk kepadanya di saat-saat bahagia itu. Saat kita bahagia, kita jangan lupakan Allah, tunaikan hak-hak Allah, ya, dengan takwa, bersedekah, berbagi. Ada satu kisah tuh di Sahih Bukhari Muslim, Nabi cerita tentang apa itu? Tentang 3 orang yang sedang berjalan di padang pasir. Tiba-tiba mendung dan lain sebagainya, sehingga mereka harus berlindung dan berteduh dari badai kah atau dari apa. Mereka lihat di kejauhan ada goa, mereka masuk ke dalam goa itu bertiga. Begitu mereka berlindung dan berteduh dalam goa, tiba-tiba terjadi gempa atau apa, ya, bebatuan di atas gunung itu jatuh dan runtuh menutup mulut goa, nggak bisa keluar, terperangkap di dalam goa. Waduh, gimana itu? Akhirnya mereka mengatakan, ini nggak ada yang bisa selamatin kita di tengah nggak ada orang di luar, nggak ada tim evakuasi, nggak ada handphone untuk bisa menghubungi dan lain sebagainya. Enggak ada bisa menyelamatkan kita kecuali Allah Ta'ala. Lantas bagaimana? Ayo kita memohon kepada Allah Ta'ala, berdoa masing-masing di antara kita, ya, dengan menyodorkan kepada Allah amal perbuatan yang paling baik yang pernah dia lakukan. Akhirnya yang pertama berdoa kepada Allah Ta'ala. Dalam doanya bilang, ya Allah, ya, yang pertama nih, saya ini punya 2 orang tua, kedua orang tua, ibu dan bapak saya. Saya sangat mencintainya dan saya sangat berbakti kepadanya. Setiap kali saya pulang bekerja, yang saya temui adalah orang tua saya, dan uang hasil keringat saya itu, pekerjaan hasil keringat saya atau apapun, ya, hasil dari keringat saya itu, yang pertama harus menikmatinya adalah kedua orang tua saya, ya, sebelum yang lain. Itu selalu saya lakukan hingga suatu hari saya pulang agak larut dan saya pulang bawa makanan dari hasil keringat saya itu. Namun saya terlambat pulang agak larut. Begitu saya sampai di rumah, saya dapetin orang tua saya udah tidur. Maka saya berdiri depan pintu ini. Saya tidak mencicipi makanan yang saya bawa itu. Anak dan istri saya pun saya tidak izinkan untuk mencicipinya sebelum orang tua saya. Namun mereka udah tidur dan saya juga nggak berani, bukan nggak berani, tidak mau membangunkannya, mengganggunya di dalam tidur. Maka sepanjang malam saya berdiri di depan pintunya. Saya berdiri di depan pintunya. Meskipun anak-anak saya menangis, ingin makan, ingin mencicipi susu atau makanan yang saya bawa. Saya bilang, sabar dulu, biar orang tua kita yang makan dulu. Mereka menangis. Sampai akhirnya di pagi hari mereka bangun, mereka mencicipinya, baru saya berikan kepada anak-anak saya. Orang ini bilang dalam doanya, ya Allah, Engkau maha mengetahui
kalau memang aku lakukan itu tulus karena mencari ridhamu, berharap keridhaanmu, ikhlas karena engkau dan tulus, maka selamatkan kami dari kesulitan yang menimpa kami ini. Gak selesai dia berdoa, melainkan tiba-tiba batunya itu runtuh. Tapi hanya membuka celah kecil saja, masih belum bisa orang keluar dari situ. Maka orang kedua berdoa. Dia bilang dalam doanya, ya Allah, saya adalah seseorang yang pandai di dalam berternak dan mengelola peternakan. Kekayaan saya dari situ. Dan saya memiliki pegawai yang banyak. Subhanallah, ada satu orang pegawai, dia bekerja kepada saya, mengurus ternak-ternak saya, hingga selesai dia bekerja, saya panggil dia untuk saya berikan honornya, uangnya, upahnya. Namun orang itu tak kunjung datang. Ternyata saya cari info, orang itu pergi sebelum mengambil honor atau upah yang menjadi haknya itu. Hak dia. Maka saya menunggu beberapa hari mencari informasi. Ternyata orang ini sudah meninggalkan negeri ini jauh. Artinya dia tinggalkan ini orang. Dia bagaimana? Ya jelas kata si majikan, itu bukan punya saya, udah jadi haknya dia. Akhirnya saya berinisiatif. Uang orang ini saya kelola. Saya belikan ternak dan saya putarkan. Artinya dia urus dan dia jual beli kambing, jual beli ini ternak. Subhanallah, berlalu sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 1 tahun, 2 tahun, sekian tahun. Sampai dari modal kecil itu tuh, ya, menghasilkan binatang ternak yang sangat banyak. Hingga akhirnya tuh setelah berlalu beberapa tahun, ya, ternaknya itu tuh memenuhi satu lembah. Bayangin coba nih, auto nih kayak gini nih, isinya binatang ternak semua. Seberapa itu kekayaannya kalau di uang? Puluhan ribu ekor kambing, sapi, dan lain sebagainya. Artinya sukses dari modal kecil itu. Dari nol. Setelah beberapa tahun, dan ini sukses, satu lembah dipenuhi dengan binatang ternak dan kekayaan besar itu. Tiba-tiba hamba Allah datang. Hamba Allah datang. Menghadap kepada saya dan bilang, saya pegawai kamu yang dulunya, saya tahu. Saya datang kemari ingin menagih honor saya yang waktu itu saya nggak ambil. Kata orang ini, si majikan bilang, kamu mau menagihnya? Ini kamu lihat, lembah isinya apa? Binatang ternak semuanya, itu semua milik kamu. Orang nggak percaya, upah saya kecil, kok jadi sebanyak ini? Dia bilang, kamu jangan mengolok-olok saya. Saya nggak minta ini, saya minta upah saya, nggak lebih dari itu. Maka si majikan bilang, betul, ini yang kamu lihat, ini punya kamu. Kok begitu bisa? Diceritain. Kamu pergi, ini uang, saya kelola, saya berikan binatang ternak, saya urus dan sampai seperti ini. Jadi yang kamu lihat ini semuanya milik kamu. Itu hak kamu. Akhirnya apa yang terjadi tahu? Ini hamba Allah mengambil itu semua. Dia bawa, dia giring tuh ternak semuanya tanpa disisakan seekor pun untuk si majikan itu. Dia angkut semuanya sampai kosong. Balik dari nol lagi kan, dimajikan dari nol lagi. Tapi si orang ini nggak perlu, diangkut semuanya tanpa ngucap terima kasih atau apa, diangkut.
Majikannya cuma diam, dan memang dia sadar itu bukan hak dia, haknya si siapa ya? Si pegawai ini. Diangkut semuanya pergi. Dia bilang dalam doanya, ya Rabb, apabila yang aku lakukan itu tulus karena Engkau, maka selamatkan kami dari ini. Maka saat itu juga runtuh batu yang menutup, membuka celah lebih besar, tapi orang masih belum bisa keluar. Yang ketiga, dia doa, ya Rabb, saya dalam hidup saya itu kebetulan saya punya sepupu gadis. Gadis ini sangat cantik sekali dan saya menyukainya, layaknya seorang laki-laki menyukai perempuan. Saya mencintainya, tapi perempuan ini nggak mau sama saya. Saya berusaha mendekatinya karena memang saya udah tergila-gila sama perempuan cantik ini, tapi perempuan ini nggak mau. Sampai suatu hari syaitan menggoda saya panggil dia, maukah kamu melakukan itu dengan saya? Ternyata wanita ini wanita terhormat, nggak mau dia, ada perkara yang haram, nggak mau. Akhirnya udah dia tinggalkan saya. Subhanallah, beberapa waktu kemudian perempuan ini datang lagi kepada saya dan mengatakan, saya dalam kesusahan, ditimpa kesusahan, saya perlu uang, saya datang kemari ingin meminjam uang darimu sekian banyak. Saat itu syaitan mengganggu pikiran saya lagi, dan saya katakan kepada wanita itu, baik, saya siap memberikan kamu bukan pinjaman cuma-cuma, tapi dengan syarat serahkan tubuhmu kepada saya. Perempuan ini terperanjat, akhirnya dia pergi. Tapi karena keadaan betul-betul mendesak dia, udah nggak ada jalan lain, akhirnya perempuan ini datang lagi kepadanya. Dia bilang, ya udah, kalau memang demikian, ya saya serahkan tubuh saya kepada kamu. Subhanallah, uang diserahkan, sekian banyak emas yang diminta, dan sesuai syaratnya perempuan harus menyerahkan tubuh. Masuklah di kamar, si perempuan berbaring. Nabi cerita saat itu ketika dia udah ibarat itu pada titik terakhir untuk melakukan segalanya, udah siap, ya tinggal kemaksiatan itu dilakukan. Ibaratnya udah duduk di atas perempuan itu. Maka perempuan ini pasrah. Sebelum saya detik-detik saya akan melakukan kemaksiatan besar itu, tiba-tiba perempuan ini yang udah pasrah itu bilang kepada saya, ittaqillah wa la tafuddul khatam illa bihaq. Ingat Allah, ingat Allah dan takutlah kamu kepada Allah. Jangan kamu membuka segel kecuali dengan hak, dengan cara yang halal dan yang baik. Ternyata ucapan itu menggetarkan hati saya. Saya langsung loncat dari pangkuannya itu dan meninggalkannya. Dan saat itu saya berikan, pergi kamu sudah. Maka perempuan itu keluar, pergi dengan membawa harta dan emas itu. Ya. Dan saya tidak melakukan haram itu kepada si perempuan itu. Dia bilang, ya Rabb, kalau memang yang saya lakukan itu tulus karena Engkau, selamatkan kami. Maka saat itu juga batu runtuh dan terbuka celah besar, mereka keluar menyelamatkan diri. Itu Nabi ceritakan itu.
Dari hadis dan kisah Nabi itu, kisah yang Nabi ceritakan tuh, lihat orang-orang itu tuh, ya, mereka di saat senang mereka ingat Allah, ya, maka mereka dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat mereka mampu, mereka tetap memprioritaskan Allah. Saat mereka dituntut pilihan antara Allah dengan selain Allah, mereka memilih Allah. Maka ganjarannya dari Allah Subhanahu wa taala, Allah pun meridai mereka. Bagaimana itu? Saat mereka kesulitan, terjebak di dalam gua, Allah selamatkan mereka. Kenapa? Waktu mereka senang, mereka mampu, mereka ingat Allah. Saat mereka udah kepepet, terjebak dalam gua, Allah ingat.